yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Sedikit banyak orang mengambil sikap diam, bergosip, menghakimi ketika melihat sesama berbuat dosa. Tentang bersikap diam, Napoleon Bonaparte pernah mengatakan begini: hancurnya sebuah negara bukan karena banyaknya orang jahat yang ada di dalam negara itu, tetapi karena diamnya orang-orang baik. Itu berarti orang baik yang diam melihat ketidakbaikan atau tidak berbuat sesuatu di hadapan ketidakbenaran sama jahatnya dengan orang jahat. Sementara tentang gosip, Paus Fransiskus katakan, gosip itu sangat busuk. Pada awalnya terlihat seperti sesuatu yang menyenangkan dan menyenangkan seperti permen, tetapi pada akhirnya mengisi hati dengan kepahitan dan juga meracuni kita. Selain itu, gosip merupakan kriminal karena menghancurkan, bukan meninggikan citra Tuhan yang hadir dalam diri orang lain. Bergosip, lanjut Paus Fransiskus, merupakan terorisme karena orang yang bergosip seperti teroris yang melempar bom dan pergi. Mereka menghancurkan dengan lidah mereka. Mereka tidak berdamai. Pada akhirnya, gosip tidak menyelesaikan apa-apa. Gosip justru hanya memperburuk keadaan. Sementara tentang hal menghakimi, dari teks Injil tentang perumpamaan gandum dan ilalang, kita mendapat pesan yang jelas bahwa manusia tidak memiliki kapasitas untuk menghakimi sesama. Sebab dalam diri kita juga memiliki gandum dan ilalang, memiliki terang dan gelap, kebaikan dan keburukan. Makanya dalam Injil Matius bab 7 ayat 1 sampai dengan 5, Yesus secara tegas melarang kita untuk menghakimi. Kita pertama-tama diundang mengeluarkan balok yang ada dalam mata kita sebelum mengeluarkan selumbar dalam mata sesama. Secara singkat, kita dapat melihat dengan mata hati bahwa dalam sikap diam, bergosip, dan dalam sikap menghakimi, kita tidak menemukan kasih. Setiap orang yang dipenuhi oleh kasih seharusnya berani berbuat sesuatu di tengah situasi hidup yang tidak benar. Setiap orang yang dipenuhi oleh kasih mesti mewartakan sukacita kepada sesama, bukan bergosip yang bukan-bukan. Setiap orang yang dipenuhi oleh kasih mesti mengutamakan belas kasih atau pengampunan daripada balas dendam atau menghakimi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus dalam Injil pada hari ini mengajak kita semua untuk tidak hanya memperhatikan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan sesama, terutama yang jatuh dalam dosa, sebagai ungkapan kasih. Yesus katakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia. Pada hari Minggu yang lalu, kita mendengar bagaimana dalam Injil Yesus menegur Petrus yang tidak mengungkapkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia yang berasal dari si jahat. Pada titik ini, tindakan menegur dimaknai sebagai ungkapan kasih, bukan ungkapan kebencian, apalagi kemarahan. Kepada Nabi Musa, Allah pernah berfirman seperti ini, janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Secara sederhana, Yesus mengajak kita untuk tidak bersikap diam, sebab diam di hadapan sesama yang membutuhkan bantuan nasihat kita itu dosa. Apalagi jika kita menaruh benci dengan bergosip atau sikap menghakimi. Bacaan pertama pada hari ini juga menegaskan hal serupa.
Dan upah dari setiap orang yang penuh kasih menegur atau menasihat sesama adalah keselamatan. Allah bersabda begini, "Jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu." Kasih yang bersifat inklusif itu menyelamatkan kita, sehingga kita dapat memahami pengajaran Paulus bagi umat di Roma dalam bacaan kedua pada hari ini, di mana Paulus mengajak umat di Roma untuk hidup dalam semangat sikap saling mengasihi. Bagi Paulus, perintah saling mengasihi merupakan rangkuman dari seluruh perintah atau hukum yang mengatur relasi manusia dengan sesamanya. Maka litani kasih yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus menjadi pegangan bagi kita, bahwa orang yang memiliki kasih mestinya bersikap sabar, termasuk sabar memberi nasihat atau teguran kepada pribadi yang berdosa, seperti setia mengikuti manajemen penyelesaian persoalan yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini, mulai dari 4 mata sampai pada penyelesaian persoalan di hadapan jemaat. Selain itu, orang yang memiliki kasih tidak melakukan yang tidak sopan, seperti bergosip. Orang yang memiliki kasih juga bukan pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Seorang penghakim sesama tidak memiliki kasih di dalam hatinya. Lebih jauh lagi, seorang yang memiliki kasih tidak bersikap diam atau bersuka cita karena ketidakadilan. Dia selalu angkat bicara dan melakukan sesuatu demi terciptanya keadilan hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menegur sesama memang tidak mudah. Dosa dan kesalahan pribadi seringkali menjadi penghalang niat baik kita untuk menegur sesama. Mengambil langkah untuk memperbaiki diri terlebih dahulu agar memiliki kasih dalam diri merupakan pilihan yang tepat, agar teguran kita juga memiliki tempat dalam hati sesama dan memiliki daya mengubah. Namun sikap menunggu diri sempurna adalah keputusan yang sia-sia, sebab yang memiliki kesempurnaan hidup hanyalah Allah, bukan manusia. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kita diundang oleh Yesus mengisi diri dengan kasih, serta menghiasi relasi dengan sesama juga dengan kasih. Sikap diam, bergosip, dan menghakimi bukan cara Allah menyelamatkan kita dari dosa. Allah mengajak kita untuk menegur sesama dengan kasih. Akhirnya, selamat berhari Minggu untuk Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Kasih Kristus menyertai Anda.